pelaksanaan Waisak tahun 2569. Di saat ini marilah kita mengenang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa pertama, kelahiran Bodhisattva terjadi tahun 623 sebelum Masehi. Kitab suci menulis demikian: ketika tiba saat untuk melahirkan, Ratu Mahamaya meminta izin kembali ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, Ratu melewati taman Lumbini yang penuh dengan bunga indah dan harum yang tumbuh di pohon salak. Melihat pemandangan itu, timbul keinginan Ratu untuk singgah. Ratu mendekati pohon salak besar itu dan berminat untuk memegang dahan pohonnya. Dan itu pun bergerak turun ke bawah sehingga terjangkau oleh Ratu. Tiba-tiba Ratu merasakan getaran akan melahirkan. Ratu mengiring membuat rantai sekeliling Ratu. Dalam keadaan berdiri, Ratu melahirkan. 4 Dewa Mahabrahma datang dengan jalak emas dan menerima bayi yang terlahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Bodhisattva berdiri dan berjalan 7 langkah. Di setiap tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Bodhisattva memandang sekeliling dan berkata, "Akulah pemimpin dunia. Tiada makhluk lain yang menyamai. Aku adalah yang tertinggi. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tiada kelahiran lagi bagiku." Tiga 35 tahun kemudian terjadi peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha mencapai penyerahan atau menjadi Buddha tahun 588 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Mara, Pertapa Siddhartha mencapai kebijaksanaan untuk dapat melihat kelahiran-kelahirannya terdahulu. Kemudian dicapainya kebijaksanaan untuk dapat melihat kematian dan tumimbal lahirnya makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan terakhir dicapainya kebijaksanaan untuk menyingkirkan semua kekotoran batin. Dengan demikian Pertapa Siddhartha mengerti sebab dari semua penderitaan dan cara untuk menghilangkannya. Ia telah menemukan jalan yang dicarinya. Ia telah memperoleh penerangan agung. Batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Wajahnya bercahaya terang penuh kebahagiaan. Kini Pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Bumi pun bergetar karena gembira. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Pohon-pohon tiba-tiba berbunga dan menyebarkan bau harum. Binatang hutan yang bermusuhan saat itu hidup berdampingan dengan damai. 45 tahun kemudian terjadi peristiwa ketiga. Sang Buddha mencapai parinibbana tahun 543 sebelum Masehi. Sesaat sebelum mencapai parinibbana, Sang Buddha bersabda, "Segala sesuatu yang tercipta akan lenyap kembali. Oleh karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh." Setelah itu dengan penuh keterangan dan kewaspadaan, Sang Buddha memusatkan perhatiannya dan meditasi dengan akhirnya mencapai parinibbana. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi hebat. Di angkasa terdengar petir sambar menyambar.
umat Buddha dan para dewa yang batinnya masih belum terbebas merasa sangat sedih. Mereka menangis terseduh-seduh karena merasa Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan mereka. Tetapi mereka yang telah terbebas dengan penuh kesadaran merenung, segala sesuatu yang tercipta adalah tidak kekal. Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi? Kesediaan Sang Buddha membabarkan dharma yang belum ketemukan atas permohonan Brahma Sanggapati belum menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh sangat berbahagia. Pertama kali saya mengucapkan perayaan Trisuci Waisak atas nama biku yang bertugas di Jawa Timur ini. Waisak tahun ini tiba giliran urutan yang 2569 ya, tahun ya, urutan tahun yang sudah cukup lama. Biasanya di saat perayaan Waisak itu ada biku-biku atau sangga-sangga yang bertugas, biasanya lebih dari satu. Tapi ini karena acara bersamaan ya, di Mawiyara Mojopahit juga ada acara, sehingga kami hanya sendiri. Sebetulnya kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya sudah sibuk ya, wihara-wihara yang ada biku di situ. Dari Malang sudah tak WA, kemudian dari Triana, terus tempat lain tak WA, tapi kebanyakan tidak bisa karena memang saking padatnya. Di saat Waisak itu biku-biku menghadiri atau melayani para umat ya, itu yang sudah ya dipesan atau mereka yang berafiliasi dengan mereka ya. Namun Bapak Ibu sekalian, hendaknya kehadiran satu sangga ini saya sendiri itu tidak membuat kecewa Bapak Ibu untuk ya. Dan memang dari pagi-pagi kita pun sudah bersama-sama cemas ya, karena hujan, karena gerimis. Namun kita lihat di luar ya, sekarang terang benderang ya. Di samping itu ya, kita berbahagia Bapak Ibu karena di belakang saya ya, di belakang tempat duduk saya ternyata banyak hadiah ya, hanya door prize itu ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir semua nanti dapat atau bisa bergantian pakai ya. Jadi jangan dipakai sendiri ya, itu bisa dipakai secara bergantian untuk keliling kota ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, banyak kiat-kiat ya dari zaman Sang Buddha sendiri maupun ya sampai sekarang beberapa wihara ya, juga beberapa orang tua ya, agar anaknya atau anggota keluarganya atau umatnya datang ke wihara, kiat-kiat untuk datang. Ini menunjukkan bahwa alangkah sayangnya dalam kehidupan ini tidak ketemu ajaran dengan Sang Buddha. Maka agar para umat secara maksimal datang ke wihara itu banyak kiat-kiat yang diberikan oleh pengurus-pengurus. Apakah itu boleh? Kiat-kiat itu sangat boleh. Di zaman Sang Buddha itu juga ada. Saya ceritakan mungkin bisa untuk memotivasi Bapak Ibu saudara sekalian yang punya anak, yang punya anggota keluarga enggan untuk mendengarkan ceramah dhamma atau pengetahuan dhamma. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang yang bernama Anathapindika. Anathapindika itu mempunyai anak 3. Yang 2 wanita, yang 1 itu laki-laki. Anathapindika di zaman Sang Buddha sebagai donatur ya, donatur wihara di mana Sang Buddha tinggal. Donatur mungkin